Pemirsa OBTV masih dalam program Get the Book. Episode kali ini, Get the Book akan mengulas buku penyakit viral pada unggas karya Dairatul Khosimah. Seperti apa isi bukunya, dan bagaimana proses perjalanan pembuatan buku hingga buku ini dapat terbit dan dipasarkan. Tetap di Get the Book, discovering a new world in your book. Dahlia, sapaan akrabnya merupakan dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Tidak hanya itu saja, Dahlia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Laboratorium Mikrobiologi dan Imunologi. Nama saya Dahliatul Khosimah, dokter hewan Dahliatul Khosimah MKes. Saya bekerja di Universitas Brawijaya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Hewan. Di sini saya menjabat sebagai Kalab Mikrobiologi dan Imunologi. Biasanya kan kalau saya mengajar, saya biasanya itu mencari literatur dari internet, biasanya dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk buku. Kemudian saya berpikir, kenapa nggak saya cicil aja sekalian? Akhirnya bermula dari suatu yang harusnya saya ajarkan, akhirnya saya bentuk dalam bentuk tulisan. Itu pun pertama kali hanya sebagian, tapi saya juga nggak tahu ini sebenarnya nanti buat apa. Yang penting saya menulis dulu aja, biar nanti pada waktu saya ngajar itu mudah menyampaikan ke mereka, karena saya juga punya banyak ringkasannya. Tapi tiba-tiba pada tahun 2016 kebetulan tuh saya buka internet, ternyata kok ada tawaran untuk pembukaan proposal pembuatan penulisan hibah buku teks untuk dosen. Dan waktu itu saya baca, ternyata paling lambat itu sekitar bulan Mei 2016 itu terakhir disubmit untuk pembuatan proposal. Ya sudah, saya nothing tulus aja. Ini baru pertama kali juga kan saya buatnya. Kalau enggak salah itu masih 40% saya buatnya. Ya sudah, bismillah, saya coba, saya submit, saya ajukan proposal saya. Alhamdulillah ternyata diterima. Saya memang waktu itu mengangkat untuk penyakit viral pada unggas, karena memang saya juga mengajar mata kuliah tentang penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Ya, jadi dari situ akhirnya saya mulai untuk mengembangkan pembuatan buku dengan mengajak tim. Kemudian saya juga studi referensi, karena sebelumnya saya memang tidak melihat siapa yang sudah membuat atau bagaimana yang di internet apa sudah ada atau sudah terjual buku itu. Yang penting menurut saya kok saya butuh buku ini, akhirnya coba aja saya inikan. Kemudian saya studi referensi, ternyata kok masih belum ada buku yang memang secara detail menjelaskan tentang penyakit pada unggas, terutama pada ayam, mulai dari penyebab, kemudian perjalanan penyakit, kemudian nanti gejala klinis sama pemeriksaan pemeriksaan patologi anatomi, histopat, sama pemeriksaan lab apa saja sih yang bisa menunjang untuk diagnosa penyakit, kemudian pencegahan dan penanggulangannya ternyata belum ada. Ya sudah, klop. Akhirnya saya dengan percaya diri mau menyelesaikan buku ini. Bahasa yang digunakan dalam penulisan buku ini ditulis dengan bahasa Indonesia yang ditujukan agar mahasiswa dapat dengan mudah memahami isi buku penyakit viral pada unggas.
Untuk bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia. Memang sebagian besar dari buku ini saya mengangkat itu dari referensi luar negeri, jadi dulu itu bahasa Inggris. Tapi saya menerjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia dengan tujuan biar nanti mudah mahasiswa saya memahami tulisan saya. Untuk sumber pustaka yang saya ambil, kebetulan pada waktu saya dapat hibah ini juga saya dapat hibah untuk proposal penelitian PDUPT dengan judul isolasi dan karakterisasi dari virus Newcastle disease itu pada ayam. Ya akhirnya dengan ini saya coba memasukkan dari sebagian data hasil penelitian tersebut untuk kejadian dari penyakit Newcastle disease di Indonesia, terutama di Jawa Timur itu seperti apa. Selanjutnya saya juga mencoba untuk mencari sumber lain, biasanya dalam bentuk penelitian yang ada di jurnal internasional, karena saya berpikir jika saya mengambil dalam bentuk jurnal ini pastinya terupdate. Jadi hasil-hasil penelitian dari dari orang luar negeri saya kompilasi, kemudian saya jadikan satu ke dalam buku ini. Selain itu, saya juga membacakan ada e-book manual untuk penyakit unggas, saya gabungkan saja. Jadi saya pilah-pilah satu-satu dengan berkolaborasi. Memang kami itu dalam satu tim, di sini ada 3 orang dan kami dalam satu lab yang sama dengan pemberian mata kuliah yang sama, ya sudah kita bisa saling sharing. Pertama kali bergabung dari UPPres, saya sebenarnya juga ada kepikiran ya Mbak ya. Kepikiran saya waktu itu ada suatu penawaran, saya rasa itu menarik, insya Allah saya bisa melakukan, ya sudah saya coba. Saya juga pada waktu itu masih belum UPPres, jadi penyelenggaranya itu dari universitas, tim koordinasi program hibah kompetensi UB. Waktu itu ada tim koordinasi PHK UB. Jadi UPPres itu hanya sebagai penyelenggara untuk publikasinya. Baru setelah tahun 2016 kan buku saya tercetak 2017 awal. Setelah itu baru yang pegang semuanya, mulai dari revisi sampai penerbitan UPPres diambil alih sama UPPres. Pemirsa OB TV, jangan beranjak dulu karena sesaat lagi kita akan membahas lebih dalam mengenai buku penyakit viral pada unggas karya Dahliatul Qosimah. Jadi tetap di Get the Book, discovering a new world in your book. Dalam perjalanan menulis buku, Dahlia bercerita mengenai suka duka dan kendala dalam pengumpulan bahan, pencarian referensi, serta bagaimana ia meluangkan waktu mengingat aktivitasnya yang sangat padat sebagai dosen dan kepala laboratorium. Sebelumnya memang saya itu kan menyicil buku ini ya sekitar 2 bulan cuma saya cicil, ada waktu senggang ya saya buat, saya tulis ya sekedarnya. Kemudian pada waktu dibuka jalur PHK untuk bisa submit proposal buatan buku, akhirnya saya mulai, kemudian saya ajak kolaborasi teman-teman lab untuk ikut bergabung dalam penulisan buku ini. Itu kami mulai aktif ya sekitar Agustus sampai September 2016, kemudian terakhir untuk finalisasi itu Januari 2017 layout segala macam dari pihak UPPres, dan alhamdulillah terbit Februari 2017. Untuk suka dukanya, senengnya dulu ya Mbak ya. Kalau sukanya sih ya memang alhamdulillah akhirnya saya punya kesempatan untuk membuat buku, karena ini juga merupakan pengalaman pertama bagi saya untuk membuat buku. Cuma dukanya ya memang kami harus mengerjakan ini dalam jangka waktu yang memang menurut saya juga
tidak panjang, tapi kami harus menyelesaikan di sela-sela waktu aktivitas kami. Jadi ya kadang kami saling berkoordinasi, ada yang kurang segala macam, akhirnya dicek lagi. Ya alhamdulillah untuk tim UB Press sangat mensupport sekali, apalagi untuk tim PHK UB yang di universitas juga. Jadi berkali-kali ini revisian, ada yang kurang saya baca lagi, ada yang kurang lagi. Jadi ya seperti itu ya, tapi alhamdulillah lah akhirnya selesai juga. Untuk yang kendalanya ya memang harus mengatur waktu, kemudian harus sesuai dengan deadline untuk pengumpulan buku. Selain itu kami juga mencari untuk pakar, jadi pengantar pakar yang beliaunya itu bersedia untuk membaca buku ini, kemudian memberikan sedikit narasi dan komentar tentang buku ini. Itu yang memang agak perlu pendekatan, tapi alhamdulillah juga ada senior dari kami yang juga dari dokter hewan, beliaunya profesor, beliaunya bersedia untuk membantu untuk mensupport, memberikan masukan tentang isi buku ini. Buku ini menjelaskan mengenai penyakit infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, cacing, dan protozoa. Penyakit yang disebabkan oleh virus atau viral menempati nomor 2 terbanyak setelah infeksi bakterial. Ini adalah buku tentang penyakit viral pada unggas, di mana di sini itu terdiri dari 3 bab untuk isinya. Yang bab pertama adalah tentang pendahuluan, di mana berisi tentang kata pengantar untuk keberadaan dari penyakit unggas yang disebabkan oleh virus, kemudian bagaimana sejauh mana ini bisa menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi bagi peternak. Kemudian untuk bab 2 ini adalah tentang sistem imunitas pada unggas, di mana unggas dalam hal ini adalah ayam itu bisa sakit jika ada faktor, terutama adalah sistem imunitas selain dari lingkungan maupun dari agen infeksi itu sendiri, di mana sistem imunitas itu juga sangat berkontribusi bagi masuknya agen infeksi sampai akhirnya menimbulkan manifestasi klinis. Jadi nanti juga akan berpengaruh terhadap kadar keparahan dari tingkat penyakit itu sendiri. Kemudian untuk yang bab selanjutnya adalah bab 2 adalah tentang cara untuk isolasi virus, di mana virus itu bersifat parasit obligat intraseluler. Jadi virus hanya bisa ditumbuhkan pada agen yang hidup, di mana agen hidup itu untuk masing-masing virus itu pasti punya karakteristik sendiri-sendiri, mulai dari umurnya, umurnya media tersebut, kemudian bagaimana nanti cara untuk menginokulasinya, rute targetnya pada organ, itu juga nanti akan berpengaruh, sehingga untuk interpretasi data dari pertumbuhan atau perbenihan virus itu akan bisa terlihat jika kita bisa mengisolasi dan perbanyak di situ. Kemudian untuk yang bab terakhir adalah tentang penyakit viral pada unggas. Untuk penyakit itu sendiri yang kami jelaskan di sini adalah mulai dari jenis penyakitnya apa, kemudian nanti kami karakteristik dari beberapa subbab yang berisi tentang penyebabnya. Jadi dari setiap macam penyakit yang berbeda itu pasti punya agen atau etiologi yang berbeda-beda virusnya, jenisnya. Kemudian dari situ juga virus itu pasti dia akan memiliki karakteristik pertumbuhan, karakteristik bagaimana cara dia berkembang biak, bentuknya seperti apa, seperti itu. Kemudian kami juga membahas tentang epidemiologi, jadi penyebarannya dari penyakit ini sampai seberapa jauh sih, apakah hanya sebatas di Indonesia atau sudah mengarah ke luar negeri. Kemudian kami juga menjelaskan tentang bagaimana sih penularan dari virus tersebut. Virus itu bisa menular ke hospes jika hospesnya itu spesifik. Jadi penularannya itu juga bermacam-macam, bisa nanti melalui peroral, bisa nanti melalui perkutan, bisa nanti melalui perinhalasi. Jadi kami jelaskan secara detail di situ,
sehingga nanti akhirnya akan masuk ke patogenesis penyakit. Jadi itu adalah perjalanan penyakit mulai dari dia masuk menempel ke dalam tubuh hospes, kemudian bagaimana dia menyebabkan kerusakannya, apakah secara lokal atau sistemik, akhirnya sampai menimbulkan penyakit pada hospes yang diserang. Pemirsa OB TV, jangan beranjak dulu karena sesaat lagi penulis akan menceritakan siapa saja pihak yang berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Jadi tetap di Get the Book, Discovering a New World in Your Book. Selanjutnya, dari kita tahu tentang perjalanan penyakit dari virus tersebut masuk, akan nampak gejala klinis. Jadi gejala klinis adalah manifestasi yang nampak pada hewan jika akhirnya kita bisa memutuskan, oh hewan ini ternyata sakit. Apa mungkin dilihat dari adanya leleran pada nasal, atau bisa dilihat dari adanya diare, atau mungkin adanya gangguan organ, gangguan sistema yang lain. Selanjutnya, dari gejala klinis yang nampak, kita juga bisa nanti mengecek jika kita akan nekropsi atau membada dari tubuh hewan tersebut yang sakit. Jadi dari organ-organ yang terinfeksi, yang terserang, itu nanti menunjukkan kerusakan atau perubahan patologis secara apa. Itu kalau secara makroskopis. Kalau secara mikroskopis, kita bisa melihat dari pemeriksaan histopatologi. Jadi nanti bisa dilihat adanya nekrosis, hemoragi, kongesti, dan kerusakan lainnya. Kemudian untuk peneguhan penyakit virus itu tidak hanya kita bisa melihat dari gejala klinis, dari pemeriksaan patologi anatomi, dari histopatologi, tapi kita juga nanti bisa melihat atau meneguhkan penyakit tersebut dengan pemeriksaan laboratorik, di mana penyakit pada hewan itu kadang akan menunjukkan ciri yang berbeda, meskipun secara klinis sama, tapi belum tentu itu juga penyebabnya sama, sehingga biasanya kita lakukan juga pemeriksaan lab, di mana untuk virus biasanya kita harus memperbanyak dulu, kemudian baru kita mengisolasi, dan kita akan pengujian dengan uji serologis maupun uji biomolekuler yang lain. Dan yang terakhir di sini adalah kita juga akan membahas bahwa setiap penyakit itu pasti harus ada penanganannya, karena jika dokter hewan atau praktisi atau mahasiswa nanti yang berkecimpung di penyakit hewan itu kan juga harus paham, selain memahami tentang karakteristik satu penyakit, tapi dia juga harus bisa menentukan bagaimana sih cara pengendaliannya melalui pencegahan maupun pengobatannya. Di sini kami membahas memang penyakit unggas terutama pada ayam yang ini bersifat endemik dan memang ada di Indonesia. Penyakit yang kami bahas di sini itu ada 15 jenis penyakit viral pada unggas. Inilah cerita Dahlia mengenai orang-orang yang ikut berkontribusi dalam pembuatan buku penyakit viral pada unggas. Untuk pihak yang berkontribusi memang sangat banyak, Mbak, di sini. Jadi selain dari tim inti penulisan, ini terdiri dari saya sendiri sebagai ketua atau penulis pertama, kemudian ada Ibu Dokter Hewan Sri Murwani, dan selanjutnya ada penulis ketiga adalah Dokter Hewan Indah Amalia Amri. Memang itu yang berkontribusi terhadap isi dari buku ini. Selain itu juga ada pihak lain yang juga ikut membantu untuk kelancaran penulisan buku ini, terutama bagi pengantar pakar. Saya berterima kasih kepada Prof. Pratiwi Trisunutwati karena akibat
karena beliaunya mengarahkan dan membimbing penulisan buku ini hingga selesai. Kemudian selain itu juga ada beberapa mahasiswa yang memang kami libatkan untuk membantu setidaknya untuk mengecek secara redaksional dan juga untuk mengatur susunan kata per kata di buku ini. Jadi memang banyak pihak yang terlibat. Dan yang paling penting adalah pimpinan dari fakultas yang juga memberikan kami kesempatan untuk penulisan buku ini hingga selesai. Dan yang paling pasti ya tim PHK UB dari tim PHK Universitas Brawijaya dan juga UB Press selaku penyeleksi maupun untuk publish buku ini. Untuk target pasar buku ini karena ini tentang penyakit pada hewan, jadi buku ini bisa dipakai oleh kalangan mahasiswa kedokteran hewan, mahasiswa peternakan, dan juga mungkin oleh praktisi yang bergerak di bidang perunggasan, selain nanti oleh peneliti maupun oleh dosen untuk bisa digunakan sebagai bahan ajar. Untuk buku penyakit viral pada unggas ini bisa dibeli di UB Press maupun ke toko komersial seperti Togamas, Uranus yang ada di Surabaya, ataupun bisa melalui web online seperti Tokopedia, kemudian bookstore @UB ACID dengan harga 118.000. Buku ini memang secara lengkap ini membahas tentang penyakit yang sering menyerang pada ayam di Indonesia, di mana selain nanti mengarahkan ke peneguhan untuk diagnosa penyakit, ini juga ada solusi bagaimana mengatasi penyakit yang sedang beredar. Jadi ini memang cocok selain untuk mahasiswa sebagai bahan pembelajaran, juga bisa digunakan oleh praktisi yang berkecimpung di perunggasan dan juga oleh dosen. Demikianlah Get the Book episode penyakit viral pada unggas, Dahliatul Khosimah. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para mahasiswa bidang medis, mikrobiologis, tenaga paramedis, tenaga laboratorium, dan semua pihak yang ingin mengetahui penyakit pada unggas yang disebabkan oleh virus terutama di Indonesia. Terima kasih Anda telah setia menyaksikan program Get the Book. Saksikan terus Get the Book, Discovering New World in Your Book, hanya di UB TV, aktif dan kreatif.